Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan sharing bagaimana cara perawatan jagung manis. Seperti halnya video yang sebelumnya, saya membuat video tentang potensi usaha jagung manis ya di bidang pertanian. Di sini video kelanjutannya adalah proses perawatannya. Yang paling banyak ditanyakan oleh petani pemula seperti saya ini adalah sebenarnya jagung manis itu berapa kali sih pemupukannya, terus pupuknya apa aja, waktu pupuknya itu umur berapa, perawatan apa saja yang perlu dilakukan gitu. Nah, dalam video ini akan saya kupas tuntas dengan video yang lebih singkat bersama narasumber Tani Asik ini. Oke, kembali lagi. Pertanyaannya selanjutnya terkait tentang jagung manis lagi nih. Sebenarnya banyak yang minat tentang jagung manis. Pertanyaan-pertanyaan umum yang perlu ditanyakan di sini adalah sebenarnya jagung manis itu seberapa ribet perawatannya? Sebenarnya kalau jagung manis itu nggak ribet. Saya baru membandingkan kan, sebelumnya saya tanam sayur-sayuran, terong, gambas, terus pare kayak gitu kan, membutuhkan proses yang lebih ribet daripada jagung lah, seperti itu. Nah, jagung itu simpel. Yang pertama kita cukup tanam terus selanjutnya di usia satu minggu biasanya udah mulai tumbuh tuh. Nah, seperti gitu, ini ya, usia ini ya, kurang lebih ini 1 mingguan. Nah, nanti kita kasih pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang saya kasih ini saya mencoba saya campurkan antara pupuk kandang dari ayam, kohe ayam, dan arang sekam kayak gitu. Kenapa saya campurkan kayak gitu? Karena secara umum kita melihat jagung, coba perhatikan teman-teman, jagung yang dia tumbuh di bekas bakaran, nah gitu, bakaran itu kan tumbuhnya lebih subur. Nah, saya perhatikan berdasarkan pengalaman gitu ya, yang jadi kita lihat ya. Sebenarnya mungkin ada kandungan nutrisi tersendiri dari arang sekam, cuma saya lupa apa kandungannya. Tapi kalau teman-teman lihat tuh, jagung yang ditanam di bekas bakaran tuh lebih subur dari yang lainnya kayak gitu. Nah, itu nanti di umur 1 minggu itu kita pupuk dengan pupuk kandang. Umur 20 hari kita pupuk dengan kimia. Kalau saya pupuknya itu cukup dengan urea dan SP di pupuk pertama, urea di SP, karena jagung itu identik dengan batangnya besar, maka buahnya besar. Nanti kita pacu pertumbuhan batang ini dengan nitrogen atau ureanya itu. Nah, nanti selanjutnya di usia kurang lebih di usia 35 hari itu kita pupuk yang ketiga, itu menggunakan KCL, terus pakai Poska Plus, dan masih tetap saya pakai urea gitu, teman-teman. Ini cuma 3 kali. Nah, perawatan yang lainnya itu ya semprot di usia 10 hari itu semprot ulat, karena jagung ini rawan dengan ulat. Nanti kita semprot dengan ulat dicampur dengan fungisida kayak gitu. Terus kalau saya tambah dengan pupuk daun, pupuk cair seperti itu. Apa aja, kalau saya pakai namanya itu apa ya, kalau untuk pembuahan saya pakai KCL cair. Kalau misalkan untuk saat pertumbuhan gini saya pakai yang organik kayak gitu. Ada di toko, teman-teman cari sendiri lah. Oke. Selain itu penyemprotan fungisida terus ada nggak? Selain itu ada penyemprotan lain nggak? Ya nggak ada sebenarnya. Cuma itu aja. Oh, semprot rumput ini kan sekarang ada herbisida yang dia selektif, artinya kita semprot bebas itu mengenai jagung, itu jagungnya nggak apa-apa, jadi itu pemperingan. Oh gitu, ada ya, kita cari sebelum kita tanam itu ada perlakuan khusus yang memang harus teman-teman lakukan. Yang pertama, campurkan biji itu dengan obat semut, karena kegagalan tumbuh itu salah satunya karena apa, kita tanam di makan semut. Nah, itu dimakan semut. Terus yang kedua, kita campur dengan obat bule, teman-teman. Kita pasti nggak mau kan, artinya tumbuh terus
tumbuhnya nggak hijau malah putih bule kan otomatis ya nggak buah juga kayak gitu. Itu termasuk yang Itu tahapan penting ya sebelum penting tanam. itu karena kita nggak tahu musim bule itu kapan. Cuma keseringan musim bule itu ketika curah hujan udah tinggi, itu di antara bulan akhir bulan 12, bulan 1, bulan 2 itu. Nah, itu masih ada potensi untuk apa? Jagung itu bule, maka sebelum tanam campur dengan obat bule bijinya. Oke. Untuk setelah tanam dan di video sebelumnya juga sebenarnya sudah dijelaskan bahwa ada tahapan khusus di sini adalah pemanenan janten atau apa tadi bahasa Sunda ya apa? Putren, orang-orang nyebut putren. Oh, putren ya, ada putren atau janten gitu. Coba buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya dijelaskan sedikit Bapak Tani Asik nih, gimana mana jantennya dan mana yang harus diambil gitu. Contoh. Ini tapi ini belum siap panen ya. Ini 2 hari lagi jantannya panen. Kita cari yang panen. Ini nih Mas. Ya, ini udah lebih besar. Nih, jagung yang ini dia akan lebih cepat besar dan hasilnya lebih gede kalau misalnya jantan ini kita panen. Cara panennya kayak gini. Diambil saja gitu ya. Saja. Segini ini pas. Nanti prosesnya kita kupas. Kupasnya jangan terlalu banyak terlalu banyak biar masih bobot gitu jualnya kan masih ada kulitnya banyak. Terus kalau pakai pisau rapi ya teman-teman, saya contohkan saja. Nah, yang pas itu segini nih. Untuk capcay biasanya teman-teman kalau nggak tahu prosesnya. Untuk teman-teman yang pengen tahu nih nilai ekonomis dari jagung itu sendiri, seberapa menggiurkan, seberapa menguntungkannya, tonton video sebelumnya ya. Kita klik profil YouTube saya aja. Nah, ini saya sebagai petani pemula nih. Ini tadi saya masuk ke kebun sini kok banyak banget lebah ya, banyak banget lebah yang di sini. Ini nggak nyengat atau gimana nih? Atau memang dari bagian dari proses dari jagung manis itu sendiri? Kalau jagung itu sebenarnya nggak hanya jagung manis ya, jagung biasa pun dia ketika berbunga pun banyak lebah yang datang karena penyerbukan. Ini kan bagian penyerbukannya, sehingga kalau di bagian tempat-tempat tertentu itu kan banyak petani, bahkan petani lebah. Kalau saya itu mereka sengaja cari kebun jagung menaruhkan lebahnya di situ sehingga lebahnya pada ngambil nektarnya ini. Nah, ini fungsinya itu penyerbukan. Jadi ini serbuk sari yang di sini ini dia ada lebah terus dia nanti jatuh di rambut-rambutnya apa namanya kalau ini saya lupa pokoknya nanti ini serbuk sarinya ini jatuh ke sini terus akhirnya jadilah jagung polong-polongnya itu. Kalau misalnya nggak ada penyerbukan ini ya jagungnya nggak keluar, dia yang keluar hanya bahasanya tongkolnya saja gitu loh. Jungle tongkolnya saja gitu. Ataupun pernah saya uji coba saya potong ininya, dia tumbuh mungkin ada penyerbukan dari pohon yang lainnya ya, tapi bogang bahasanya ompong kayak gitu loh teman-teman. Ini penyerbukan, proses dari penyerbukan. Kalau datangnya lebih pagi lebih rame gitu loh, mungkin kita bisa ngobrol sama lebahnya.